Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Putra Kamil dengan NIM S1S1222070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Haloleo. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu pada mata kuliah yang saya pada mata kuliah struktur data yang saya tempuh pada semester ini. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai stack, itu dengan referensi penjelasan atau pemaparan saya mengenai stack ini berasal dari materi atau file yang diberikan oleh Pak dosen, itu dengan judul file atau materinya itu stack queues index data structure and algorithm with Python lecture 6. Nah, pada materi ini atau file ini bisa dilihat overview-nya, itu ada stack, queues, dan double end queues. Nah, akan tetapi pada melalui materi ini saya akan hanya menjelaskan eh, pada bagian stacknya saja. Untuk queues index itu eh, di lain waktu. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Nah, stack kita masuk pada subbab atau materi yang pertama itu stack. Nah, apa itu stack? Nah, sebuah stack adalah kumpulan dari objek yang kita masukkan atau kita hapuskan itu berdasarkan pada prinsip last in first out atau singkatannya LIFO. Nah, apa itu LIFO? Nah, prinsip LIFO ini atau last in first out ini suatu objek yang terakhir kali kita masukkan, maka objek itu pula yang akan pertama kali keluar. Jadi ibaratkan sebuah tutup botol ini sebagai wadah, apa ini? Sebuah tutup botol, eh, apa ini? Tutup botol atau apa? Intinya sebuah wadah yang dimana, nah, yang saya arahkan dengan kursor saya ini itu misalnya objek yang ingin kita masukkan. Nah, tentu saja anggap saja objek ini objek A. Nah, ini objek yang terakhir kali kita masukkan. Nah, kita ingin mengeluarkan misalnya semua objek yang ada di wadah ini. Bisa lihat terdapat ada 5 objek. Nah, siapa yang pertama kali keluar? Nah, maka objek yang terakhir kali kita masukkan tadi itu yang akan yang pertama kali keluar. Nah, karena dia secara logika itu berada di paling atas. Nah, yang objek yang lain ini akan tidak bisa kita akses. Misal saya ingin akses yang paling dasar. Nah, untuk dikeluarkan. Nah, tentu saja yang pertama kali dikeluarkan itu terlebih dahulu yang paling atas, alias yang terakhir kali kita masukkan. Nah, secara konsep seperti itu. Nah, kemudian seorang user akan memasukkan objek ke dalam sebuah stack. Oh ya, stack itu artinya kalau di Indonesia akan dikumpulkan. Nah, dimasukkan objek itu ke dalam sebuah stack atau tumpukan. Stack itu tumpukan di waktu kapanpun. Tetapi hanya diakses atau dihapuskan umumnya ketika baru saja dimasukkan objek detriment, itu maksudnya objek yang tersisa. Nah, jadi ketika recently itu yang terakhir
Terus terakhir, yang terakhir dimasukkan, cek yang tersisa. Jadi itu hanya bisa diakses atau dihapus berdasarkan yang the most itu artinya yang paling terakhir, the most recently itu yang artinya yang paling terakhir, the most recently inserted itu yang paling terakhir dimasukkan, dan objek itu tetap ada. Nah itu maksudnya pengertian ini tadi tuh sama saja dengan penjelasan saya di awal tadi mengenai dengan konsep wadah ini. Nah, kemudian hal ini disebut dengan atau dipanggil sebagai top dari sebuah tumpukan atau stack. Nah, kemudian dalam stack ini terdapat dua operasi, yaitu ada push dan pop. Nah, pertama untuk push. Nah, push ini yaitu memasukkan informasi atau yang misal saya tadi ibaratkan sebuah objek, eh, ya saya ulang lagi, push ini untuk memasukkan sebuah informasi ke dalam stack. Nah, ini untuk operasi push. Nah, adapun operasi pop yaitu untuk retrieving. Retrieving ini artinya mengambil atau dalam hal ini mengeluarkan informasi dari stack. Nah, seperti itu. Jadi push ini insert, pop ini untuk remove. Nah, sebagai contoh, dalam penyimpanan internet browser atau misalnya website, yaitu menyimpan alamat situs yang baru saja situs tersebut kita kunjungi dalam sebuah stack. Nah, setiap kali user mengunjungi situs baru atau membuka situs baru, maka alamat dari situs yang sebelumnya itu akan terpush ke dalam stack. Jadi stacknya ini berisikan eh, halaman-halaman situs yang baru dibuka. Nah, situs yang pertama kali dibuka itu akan terpush sebelumnya. Nah, kemudian the browser atau websitenya tadi ini akan melakukan atau mengizinkan user untuk melakukan pop. Nah, pop ini maksudnya itu didefinisikan untuk kembali ke website yang baru saja kita kunjungi sebelumnya menggunakan button back. Jadi fungsi button ini mewakili dari pop dalam sebuah stack. Jadi misalnya kita membuka dua kali sebuah halaman website. Nah, halaman website yang pertama kita buka itu akan berada di paling dasar. Kemudian yang website yang baru kita buka atau sementara dibuka itu akan di paling terakhir atau top istilah yang tadi. Nah, kalau kita pencet button back atau tombol kembali, maka itu sama saja kita melakukan pop yang artinya mengeluarkan informasi. Nah, informasi di sini yang dimaksud itu halaman websitenya. Karena yang paling terakhir sesuai dengan prinsip LIFO ini yang paling terakhir itu dikeluarkan pertama. Nah, berarti halaman website yang baru kita buka itu akan terkeluar. Nah, maka kita akan kembali ke website yang kita buka sebelumnya. Itu. Kemudian misalnya contoh kedua itu misalnya ada sebuah text editor yang
yang di dalamnya berisikan fitur atau mekanisme undo eh, yang sebagaimana yang kita kenal seperti biasanya, yaitu membatalkan editing operation resign, itu membatalkan editan operasi apa saja yang barusan kita lakukan dan kembali ke bentuk sebelumnya atau bisa saja sampai awal dari sebuah dokumen. Jadi misalnya yang awalnya berisikan informasi AB, kemudian di sini saya melakukan editing menjadi ABC. Nah, dengan undo ini itu akan bisa kembali ke AB. Nah, kemudian operasi undo ini bisa eh, dilakukan dengan menyimpan perubahan teks di dalam sebuah stack atau tumpukan. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu eh, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tipe data abstrak tumpukan atau tipe data abstrak stack. Nah, umumnya atau secara formal, stack atau tumpukan ini adalah sebuah abstrak data type atau tipe data abstrak yang sehingga sebuah instan S itu mendukung itu S ini pemisalan eh nah S ini akan mendukung eh beberapa mendukung dua metode. Nah, S yang kita inisialisasikan ini bisa kita inisialisasikan dari misalnya S ini sebagai diambil dari sebuah inisialisasi dari si stacknya. Nah, misal terdapat dua metode, yaitu S titik push E. Jadi artinya sesuai yang saya jelaskan tadi, push itu artinya memasukkan. Nah, S push E ini itu menambahkan elemen E. Jadi yang dalam kurung ini elemen apa yang akan kita tambahkan. Nah, kemudian elemen tersebut akan mengisi bagian top atau bagian atas dari stack S-nya ini. Jadi S-nya ini yang di awal ini itu untuk nama stacknya. Pushnya itu metodenya push. Kemudian dalam kurung ini elemen apa yang akan kita tambahkan. Nah, kemudian metode kedua S pop dalam kurung ini itu fungsinya untuk menghapus dan mengembalikan elemen top. Nah, misal elemen topnya di sini tadi itu si E ini, nah nanti dia itu akan dihapus dari si stack S-nya ini. Nah, kemudian dia akan menampilkan error jika stack ini ternyata kosong. Nah, stacknya kosong baru kita pop. Tentu saja itu akan menampilkan error karena stacknya kosong. Apa yang mau dikeluarkan? Seperti itu. Kemudian, nah contoh operasinya seperti ini. Misal di sini tentu saja di sini S ini untuk mewakili stack atau tumpukannya. Nah, di sini saya menjalankan melakukan push elemen 5. Nah, stack konten ini mewakili isi atau elemen-elemen dari stacknya. Nah, karena saya push 5, nah konten stacknya ini menjadi 5. Nah, return value-nya itu ada
Pada sini kita yang melakukan push itu, oh bisa saja, tapi di sini mungkin tidak disetting untuk menampilkan apa yang kita push. Nah, kemudian eh, nah kemudian kemudian misalnya di sini kita ingin melakukan operasi push lagi, yaitu dengan mempush elemen 3. Nah, jadi konten stacknya ini menjadi 5 dan 3. Kemudian misalnya kita melakukan operasi len atau mengukur panjang dari stack S-nya ini, itu akan menampilkan value atau hasil 2. Jadi masing satu konten ini ya mengisi line 1, kemudian konten yang satunya lagi nih yang bertiga itu berarti 2. 5 dan 3 ada konten 5, konten 3 berarti line-nya itu 2. Nah, kemudian ketika kita melakukan operasi pop, nah sesuai yang saya jelaskan tadi dengan prinsip LIFO, maka eh, elemen yang paling top atau paling atas itu akan dia itu yang akan dikeluarkan. Nah, karena di sini kita lakukan pop, maka return value-nya ini akan menunjukkan 3, karena 3 ini yang merupakan yang pengisi dari si topnya ini. Nah, kemudian stack konten atau konten tumpukannya ini atau isi tumpukan ini hanya tersisa 5 karena si 3-nya tadi itu telah dikeluarkan. Kemudian di sini ada tambahan, yaitu kita bisa melakukan aksesor method untuk eh, kenyamanan kita dalam melakukan stack ini. Yang pertama itu ada yang namanya stop. Nah, stop ini dia itu bedanya dengan pop ini, top ini dia mengembalikan referensi dari top elemen stack S. Nah, dia ini beda dengan pop. Dia tidak akan menghapus si topnya ini. Nah, kemudian akan menampilkan error jika ternyata stacknya kosong. Nah, kemudian ada namanya s titik is empty. Nah, dia itu akan mereturn true atau menampilkan true jika stacknya S-nya ini ternyata tidak eh, berisikan atau mengandung elemen apapun. Nah, kemudian len S yang seperti saya jelaskan tadi, yang kita pakai tadi, yaitu dia akan mengembalikan atau menampilkan angka dari angka atau jumlah dari elemen yang ada dalam stack. Nah, kalau di Python kita bisa mengimplementasikan si len ini dengan special method, yaitu underscore 2 kali len kemudian underscore 2 kali. Nah, kalau untuk kenyamanan kita mengasumsikan sebuah stack yang baru saja kita buat itu pertama kali kosong, itu masih kosong. Nah, kemudian terdapat atau bukan terdapat, ya di sini priori bound ya, artinya dari tidak ada batasan pada kapasitas stack yang kita buat. Nah, kemudian elemen ditambahkan ke dalam stack yang
eh, tipe datanya itu bebas, baik itu mau integer dalam satu stack ataupun bisa juga kita isikan dengan tipe data apapun, misalnya string dan lain-lain. Nah, misal di sini saya jalankan operasinya. Nah, di sini saya melakukan lagi s.isempty itu akan dinilai false karena di sini si s-nya ini tidak kosong. Artinya false itu negatif ya. Atau salah itu artinya berlawan sesuai artinya senti itu artinya kosong. Sementara ini stacknya ini tidak kosong karena berisikan konten itu C5. Kemudian kita lakukan pop lagi. Nah, yang awalnya 5 ini menjadi dasar tadi karena itu akan menjadi top karena eh atau dia hanya media yang akan dikeluarkan karena di bawah 3 tadi hanya 3 sudah dikeluarkan itu berisi 5. Nah, return value ini akan menunjukkan nilai atau konten yang mana yang akan dieksekusi. Dan di sini kontennya tersisa 5. Tersisa empty. Bukan tersisa, tapi empty. Telah kosong. Nah, kemudian kita melakukan lagi is empty. Itu akan true. Ya, karena stacknya ini telah kosong. Nah, kemudian misal kita memaksakan untuk melakukan pop lagi. Nah, dia itu akan menampilkan error. Karena stacknya ini telah kosong. Apa yang mau dikeluarkan? Seperti itu. Nah, seperti biasa kita lakukan push lagi, misal 7 dan 9, maka konten akan bersih 7 dan 9 lagi. Kalau kita push, kita top. Nah, ini untuk top. Sekarang kita melakukan dengan top. Nah, top itu akan menampilkan 9. Mengapa 9? Karena 9 ini yang terakhir kali kita masukkan. Seperti itu. Nah, akan tetapi bedanya dia dengan pop ini, kita bisa lihat stack kontennya itu tetap 7 dan 9 yang baru saja kita tambahkan tadi. Nah, dia top ini itu hanya mengereturn atau mengembalikan informasi yang terakhir kali dimasukkan. Berbeda dengan pop, dia itu mengambil informasi nilai yang terakhir kali dimasukkan sekaligus juga menghapus nilai yang diambil tadi. Nah, top dia ini tidak. Dia hanya akan menampilkan nilai yang terakhir kali yang diambil tadi nih. Nah, kemudian kita misal melakukan push lagi. Misalnya elemen 4, jadi 794. Nah, kalau kita pakai len itu 3, karena terdapat terdiri dari 3 elemen. Kemudian kita pop. Nah, pop. Kita lakukan pop lagi. Yang awalnya 794, nah topnya kan 4. Itu yang paling terakhir. Nah, kalau kita pop, nah 4 ini akan dikeluarkan jadi 7 dan 9 lagi. Nah, beda dengan top. Nah, seperti itu. Kemudian kita push 6 dan 8 jadi 7 9 6 8. Kemudian kita pop karena 8 yang paling akhir tadi. Nah, maka dia yang dikeluarkan jadi hanya 7 9 6. Nah, kemudian serangkaian serangkaian operasi dari stack ini itu berefek pada eh, sebuah stack kosong atau tumpukan kosong diinisialisasikan dengan S dan awalnya kosong. Nah, masuk pada materi berikutnya yaitu implementasi dari eh, stack dengan berbasis simple array atau array yang simple. Atau bahasa Inggrisnya simple array based stack implementation.
Simpel ini sederhana ya. Nah, kita bisa menggunakan sebuah adapter adapter pola desain untuk membuat stack atau tumpukan ADT menggunakan sebuah list. Nah, adapter pola desain ini diterapkan ke konteks apapun di mana secara efektif kita bisa atau ingin memodifikasi kelas yang telah ada jadi metode cocok atau eh, cocok dengan metode kelas atau interface yang terkait namun berbeda. Nah, sebagai contoh, kita ingin mengimplementasikan sebuah stack atau tumpukan menggunakan Python list. Nah, di sini misal stack method, kita mengenal yang namanya stack method push. Nah, dalam kurung atau elemen yang kita push. Nah, bisa kita realisasikan atau implementasikan menggunakan Python list, yaitu, nah, misal di sini L. L ini untuk inisialisasi dari tumpukannya supaya berbeda saja. Ini hanya mengganti CS-nya tadi. Nah, push bisa kita ganti dengan open. Bisa kita ganti dengan open. Nah, dalam kurung ini tetap elemen yang kita masukkan. Kemudian spop, kemudian bisa realisasikan dengan lpop. Nah, sama saja di sini, hanya beda inisialisasi stacknya. Kemudian stop bisa diganti dengan L kurung siku min 1. Itu mengibaratkan list dalam Python, min 1 itu atau indeks min 1 itu artinya indeks yang paling terakhir sesuai dari di definisi dari top. Nah, kemudian SMT yaitu direalisasikan dengan kita mencari len dari si L-nya atau stack-nya. Nah, jika L-nya itu sama dengan 0, len-nya itu sama dengan 0, maka dia itu is empty. Kemudian len S dengan len L sama saja. Nah, untuk gambar eh, ilustrasinya seperti ini. Pen itu artinya memasukkan informasi ke dalam listnya ini. Anak panah yang mengarah ke list itu artinya memasukkan. Nah, pop ini akan mengeluarkan. Nah, kemudian kita bisa melakukan atau menambahkan sebuah exception empty ketika yang lebih sesuai untuk stack yang kosong dibandingkan dengan menampilkan indeks error pada sebuah list yang kosong. Jadi lebih baik di sini kita menggunakan exception empty. Nah, kita masuk pada pengkodingannya. Misal di sini terdapat sebuah kelas empty. Nah, kelas empty ini dia fungsinya untuk exception ketika setelah dicek ternyata
terjadi error, yaitu ketika misal kita memaksakan pop yang ternyata si stacknya ini kosong. Itu kita pas saja. Kemudian kita buat kelas array stack. Di sini saya ikuti contoh di samping saja, yang bersihkan def init kemudian len. Kemudian tadi kita buat stacknya, stack data yang masih kosong. Kemudian len ini untuk mengukur panjang dari stacknya. Kemudian ada isempty untuk mengecek apakah stacknya ini kosong atau tidak. Dan push itu untuk ya fungsi push. Nah, cuman di sini kita bisa menggunakan di sini kita menggunakan append untuk pushnya. Kemudian E-nya ini untuk elemen yang ingin kita push atau append. Nah, kemudian top fungsi, fungsi top untuk mengecek elemen yang paling top. Itu pertama kita cek dulu apakah stack ini kosong atau tidak. Nah, jika kosong, dia itu akan menampilkan exception empty berupa tulisan stack is empty. Nah, jika ternyata stacknya ternyata tidak kosong, maka dia akan menampilkan indeks ke min 1, indeks ke min 1 dari stacknya, atau yang paling top dari si stacknya. Kemudian ada depop, yaitu ya masih sama, kita akan mengecek apakah stacknya ini kosong atau tidak. Nah, jika kosong, dia itu akan menampilkan error, menampilkan tulisan stack is empty. Jika tidak, dia akan terus melakukan metode popnya. Kemudian def string seperti biasa itu untuk menampilkan atau representasi dari stacknya.
Nah, misal di sini saya ingin masukkan, kita jalankan saja di sini. Kita ikuti, misal di sini kita inisialisasikan dulu array stack ini dengan stack supaya mudah dipanggil nanti. Nah, misal CS ini kita ingin push dengan 5. Kemudian kita push lagi dengan 3. Nah, misal kita ingin menjalankan ini menampilkan len dari CS-nya ini. Maka dia akan menampilkan 2 karena terdapat 2 elemen. Nah, kemudian kalau kita ingin menampilkan S-nya ini, maka dia itu akan menampilkan 5 dan 3. Kemudian misal kita ingin melakukan pop, maka dia akan menampilkan 3 karena 3 ini yang akan dikeluar. Nah, kemudian kita cek apakah S-nya ini kosong dan menggunakan fungsi empty. Jadi ini tidak kosong karena akan menampilkan false karena memang S-nya ini tidak kosong, yaitu masih ada CL5 ini sebagai elemennya. Kemudian kalau kita jalankan pop lagi, maka dia itu akan mengepop si 5 yang paling awal tadi karena si 3-nya telah keluar. Kemudian kalau kita cek is empty lagi, dia akan menampilkan true karena konten dari stacknya telah kosong. Dan kalau kita ingin menampilkan CS-nya lagi, maka dia di sini bisa lihat stacknya telah kosong. Baik, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu analisis implementasi stack berbasis array. Nah, sini saya cek dulu sudah benar atau tidak. Oh ya, sudah benar, yaitu menganalisis stack yang berbasis array. Nah, implementasi dari top, kemudian is empty dan len kita buat dengan function, yaitu menggunakan konstan dalam kasus terburuk atau worst case. Jadi dalam kurung 1 ini satu itu untuk push dan pop dengan batas diamortisasi, namun di sini menjadi ON dalam kasus terburuk ketika operasinya ini menyebabkan list berubah ukuran atau mengubah ukuran array intervalnya. Nah, misal expose ini running time-nya 01, di sini ada bintang, kemudian stop 01 bintang, kemudian stop 01, SMT 01 len 01. Nah, yang bintangnya ini amortized. Jadi performa dari stack berbasis array kit. Jadi ini merupakan implementasi dari performa dari implementasi stack berbasis array. Nah, kemudian the space atau penggunaan ruang ini
atau ruang ini menggunakan sebuah stack yaitu ON. Nah, kemudian akan lebih efisien dalam praktiknya jika membuat list dengan inisial dengan terdapat range panjang awal dengan inisial N di awal daripada memulai dengan list kosong dan menambahkan n item atau sebuah item dengan isi n. Nah, meskipun kuda pendekatan berjalan dalam waktu on. Nah, kita masuk pada materi berikutnya yaitu reversing data using a stack atau membalikan data menggunakan stack. Nah, sebagai konsekuensi dari konsep LIFO atau protokol LIFO, nah sebuah stack bisa menggunakan eh, sebuah alat dasar atau general tool untuk mengembalikan sebuah urutan data. Sebagai contoh di sini menampilkan barisan atau printing line dalam sebuah file dalam urutan terbalik. Dan kemudian membalikan elemen dari sebuah list menggunakan stack dan juga misal membalikan urutan di mana elemen disimpan dalam sebuah stack. Di sini kita masuk ke sesi codingnya. Kita buat fungsi reverse underscore file yang berisikan parameter file name. Nah, fungsinya di ini akan menuliskan atau memberikan file dengan line by line reverse. Kita inisialisasikan S untuk array stacknya. Nah, kemudian original untuk membuka file name-nya. Kemudian melakukan perulangan yang inisialisasikan dengan line dalam original itu dari file name-nya, di mana akan melakukan push pada stack S dengan line rstrip jadi dia akan melakukan pemasukan ulang baris baru ketika kita menulis atau writing. Kemudian ketika di luar dari perulangan maka si originalnya ini akan di close.
Misal di sini filenya itu kita membuka, harusnya di sini terdapat file baru. Kemudian cat child txt print kemudian kita melakukan reverse file. Misal di sini kita buat file judulnya inisial, misal sini terdapat sebuah file txt. Nah, dia ini akan menuliskan tulisan atau kalimat I'm going home dan juga today is holiday. Nah, kita melakukan si get-nya ini, apa istilahnya,
Nah, jadi kalau kita lakukan reverse, initial text yang awalnya diisi dengan ini, kalimat I'm going home now, I'm going home dan today's holiday menjadi file awal yang masih kosong seperti itu. Nah, masuk pada materi berikutnya. Nah, kita masuk pada materi berikutnya yaitu matching parenthesis atau mencocokkan tanda kurung parenthesis. Nah, kita bisa melakukan pemindaian dan melakukan scan dari kiri ke kanan dari eh, sequence yang asli menggunakan stack S untuk memfasilitasi pencocokan eh, simbol pengelompokan. Nah, setiap kali kita melakukan misalnya simbol pembuka atau nah kalau di sini parenthesis itu tanda buka misalnya eh, buka kurung buka kurung siku, nah seperti itu. Nah, kita itu akan push ke dalam eh kita akan push si simbolnya tadi itu ke dalam stack S. Nah, kemudian setiap kali eh, ter terhitung ada simbol penutup atau misalnya kurung siku atau kurung apa tutup kurung siku, tutup kurung biasa seperti itu. Nah, kita mengasumsikan S ini tidak kosong. Jadi dicek sebelumnya apakah S ini tidak kosong. List ternyata di dalamnya telah ada elemen atau telah ditambahkan elemen yaitu si kurung pembukanya tadi. Nah, kemudian kita cek apakah eh, form ini valid, yang maksudnya pasangan ini cocok dengan corresponding ini intinya itu membentuk pasangan yang valid dengan si simbol pembukanya. Jadi kita cocokkan dulu apakah kurung sikunya atau tipe kurung sikunya ini telah serasi atau tidak. Nah, jika kita meraih di akhir, kita mencapai akhir dari expression dan stacknya kosong, nah kemudian expression asli akan maka ekspresi aslinya itu sudah cocok. Nah, kemudian kompleksitas runtime dari si on n-nya ini yaitu ekspresi yang memiliki n karakter itu akan melakukan panggilan post n dan n panggilan ke pop. Nah, itu sekaligus akan panggilan ini akan dijalankan dalam waktu n. Kemudian pemilihan pembatasan atau pembatasan yang memiliki ukuran yang tetap, yang mungkin memiliki ukuran yang tetap akan menyediakan waktu konstan untuk perintah C dari kiri ke kanan index C-nya, kiri dan kanan indeks C. Misal di sini kita buat kelas fungsi is match dengan parameter expression di mana terdiri dari
variabel left yang berisikan himpunan kurung pembuka, itu kurung buka biasa, kurawal, dan siko. Nah, kalau right ini terdapat variabel righty itu berisikan himpunan anggota penutup kurung. Kemudian kita masih memakai kelas raise tag-nya. Kita inisialisasi dulu s raise tag-nya dengan s. Kemudian kita melakukan perulangan yang diselesaikan dengan s dari si expression ini. Nah, kita cek apakah si C ini berada pada himpunan left. Nah, himpunan lefty ini bersihkan kurung pembuka tadi. Dan jika iya, kita akan mempush si C-nya ini ke dalam stack S. Nah, jika ternyata dicek si C-nya ini berada pada righty, nah maka akan dilakukan pengecekan lagi apakah S-nya ini kosong atau tidak. Jika kosong, maka dia akan menampilkan false karena tidak ada kurung penutup yang cocok, berarti kurung pembukanya belum didapatkan tadi di awal. Nah, kemudian jika righty-nya ini jika indeks righty-nya ini berbeda dengan indeks lefty-nya, maka kita akan mengeluarkan elemen tersebut. Tidak, jika indeks righty-nya ini tidak sesuai dengan jika si C-nya ini si righty yang bersihkan si C-nya ini righty indeks dari righty indeks dari C-nya ini yang ternyata righty ini tidak sama dengan indeks lefty yang barusan di pop, maka dia itu akan melakukan return false.
Nah, di sini dia akan return is empty. Nah, kemudian di sini kita coba memasukkan expression satu, misal awalnya kurung siku, kemudian kurung buka 5 tambah X, kemudian kita kurang Y tambah Z. Nah, cuman di sini kurung siku, di kanan ini bukan ditutup dengan kurung siku, tetapi dengan kurung kurawal. Dan kita tampilkan sekaligus menjalankan apakah si expression ini telah cocok. Kemudian kita buat expression baru, yaitu di sini kita gunakan variabel 2. Nah, di sini kurung kanan ini sudah cocok dengan kurung siku. Kemudian kita cek lagi, sedangkan match-nya cuman di sini expression. Di sini salah ini. Ini kita isi expression 1, expression 2. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini programnya dengan sesuai. Nah, kalau kita melihat secara logika, nah expression 1 memang ini ntar kurung yang di kiri pembukanya dengan penutupnya di kanan memang berbeda. Nah, maka di itu akan menampilkan false. Nah, kalau kita lihat yang ini, yang kiri sudah sesuai, kiri dan kanan sudah sesuai, itu harusnya benar cocok. Nah, maka di itu akan menampilkan true. Nah, di sini outputnya sama, false dan true. Kemudian kita masuk pada materi berikutnya, yaitu mencocokkan teks dalam sebuah markup language. Nah, jadi kode yang bersebelahan akan menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa teks yang cocok dalam dokumen HTML. Nah, di sini kita masuk pada codingannya. Diwakili dengan def is match HTML yang berisikan parameter raw. Di sini ternyata masih pakai kelas array stack-nya, di mana ya kita inisialisasi dulu seperti biasa. Kemudian di sini ada variabel J untuk mencari si raw, parameter raw-nya ini, mencari tanda seperti ini, tanda kurang dari. Kemudian ketika J-nya ini yang mencarinya tadi ini ternyata tidak sama dengan -1, maka dia akan membuat variabel k yang dimana dia akan raw find tanda lebih besar dari dengan J-nya itu di +1.
Jadi kita akan mencari karakter baru yaitu lebih besar dari dan return false. Ya, seperti itu. Kemudian variabel tag dengan raw j plus 1 k. Jadi akan melakukan strip away dari tanda kurang dari lebih dari ini, strip seperti itu. Nah, kemudian jika ternyata negatif atau tidak, tag start with-nya ini starts with, maka dia akan mengpush si tag-nya tadi. Nah, pemisalan di sini ketika akan melakukan pengecekan apakah si S-nya ini empty. Nah, jika bernilai true atau memang si S-nya ini empty, maka akan menampilkan tulisan stack is empty, nothing to match with. Dia akan return false. Nah, kemudian tag index yang dimulai dari indeks 1 hingga akhir di sini ternyata tidak sama dengan si spop-nya tadi, maka dia akan memprint tulisan tag mismatch sekaligus menampilkan tag-nya. Sini kita panggil variable tag-nya. Kemudian dia juga akan mengereturn false. Kemudian di sini J-nya ini akan meng-find lagi si ini tanda kiri, kemudian K-nya plus 1, kemudian akan di sini harusnya ada tadi nih pengecekan sebelumnya, yaitu K-nya sama dengan -1, maka dia itu akan print invalid tag. Dan juga akan return false.
Nah, di sini while ini akan mengreturn s is empty. Nah, kemudian di sini misal is match-nya ini kita isikan dengan pertama itu ada tag body, kemudian ada tag center, kemudian header 1, misal the little bot, kemudian di sini saya singkat saja untuk paragrafnya berisikan hanya the storm is tossed, the little boat. Dan juga sini terdapat list to will the salesman die, dan juga nah kalau kita jalankan di sini ada invalid tag, p-nya p di sini ternyata penutup p-nya yang tidak ada, invalid tag juga. Ini senternya, penutup senternya belum ada, tag penutup center. Yang ini. Bismillah.
bodinya sesuai. Oh, ini fix, fix. Nah, ini harusnya true. Nah, ini harusnya true. Nah, karena di sini, nah sesuai tujuan dari codingan ini untuk yang ini untuk mencocokkan apakah tag dalam bahasa markupnya ini atau si HTML-nya ini eh, tag-nya ini telah cocok satu sama lain. Misalnya yang awalnya body ditutup dengan body lagi. Sini ada pencocokan penutupnya. Center akan center di sini. Jadi harusnya di sini untuk pencocokan tag pembuka dan penutupnya itu sudah sesuai atau tidak. Dan apakah ketika tag pembukanya ada, maka dicek apakah tag penutupnya juga ada. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi stack dengan materi atau referensi materi dari file atau dokumen dengan judul Stack, Queues, Index, Data Struktur dan Algoritma with Python Lecture 6. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Semoga apa yang saya sampaikan tadi atau jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.